Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok 2 dalam tim kegiatan FKPT Jawa Tengah tahun anggaran 2024 akan mencoba membuat podcast dengan tema nyekar. Dengan saya Yosi Anggra Dewi selaku moderator di acara ini, dengan beliau Bapak Arnawa. Saya Bagus Arnawa, perwakilan dari PHDI Kodia Kabupaten Karanganyar. Narasumber yang kedua dengan Bapak. Saya Tri Kuncoro, dalam hal ini perwakilan dari Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Kabupaten Karanganyar. Oke, untuk tema kali ini adalah nyekar. Pertanyaan saya, bagaimana mengenai sudut pandang Anda bila mana ada sekelompok orang yang menyalahkan kegiatan budaya masyarakat? Contohnya tadi nyekar. Kita ambil sudut pandang terkait menyekar dari sudut pandang budaya masyarakat. Pada dasarnya masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, adat nyekar itu merupakan suatu peninggalan adat dari para leluhur. Tujuan utamanya yaitu untuk menghormati arwah-arwah para leluhur. Jadi ajaran dari orang tua yang terdahulu selalu mengingatkan kita untuk datang ke makam dengan membawa bunga, yang dari kata nyekar kan berasal dari kata sekar yang artinya bunga. Jadi itu datang ke makam membawa bunga, memanjatkan doa, memintakan ampunan untuk para leluhur, dan ditutup dengan memberikan taburan bunga di atas makam. Memberikan taburan bunga di atas makam sendiri itu juga bukan semata-mata untuk memberikan hiasan saja, tapi dalam sebuah riwayat dari sudut pandang Islam, dari sebuah riwayat yang pernah disampaikan sahabat, itu dulu Nabi Muhammad pernah melewati sebuah makam. Di makam tersebut terdengar suara tangisan. Dua buah makam terdengar suara tangisan. Ketika Nabi Muhammad perhatikan secara sama, ternyata di situ tangisan dari orang yang ada di dalam makam tersebut menangis kesakitan karena adanya siksa kubur. Kemudian Nabi Muhammad berinisiatif mengambil pelepah kurma. Di situ pelepah kurma yang masih segar kemudian dipatahkan dan ditaruh di atas makam tersebut. Nah, dengan adanya ditaruh pelepah kurma yang segar tersebut bisa mengurangi siksa kubur yang dialami oleh ahli kubur yang ada di dalam kubur tersebut. Jadi dari riwayat tersebut turun temurun ke sahabat sampai ke leluhur kita di Jawa, diambil kesimpulan bahwasanya mungkin dengan menaruh pelepah kurma tersebut bisa mengurangi siksa dari ahli kubur yang ada di dalam. Kemudian diinovasi karena di Indonesia itu tidak ada atau kita kesulitan untuk menemukan pelepah kurma, maka diganti dengan tanaman-tanaman yang ada di daerah kita, daerah tropis. Nah, dari situ kan ada bunga mawar yang pada dasarnya bunga mawar itu melambangkan sebuah kasih sayang. Jadi dari masyarakat digunakan bunga mawar sebagai sarana untuk nyekar. Nah, terkait perspektif pandangan kelompok-kelompok orang tertentu yang tidak sepakat dengan adanya namanya nyekar, itu menurut saya seperti ini. Jadi karena nyekar itu bukan semata-mata hal yang kita lakukan tanpa dasar. Jadi kita punya dasar tertentu. Bagi yang tidak bersepaham atau tidak setuju dengan adat tersebut, bisa saja kita jelaskan, kita terangkan, kita sampaikan bahwasanya adat nyekar itu berawal dari hal-hal seperti ini. Mungkin dengan seperti itu nanti paling tidak mereka yang saat ini belum mau atau belum bisa menerima bisa lebih terbuka dan bisa mengikuti adat tersebut. Dan apabila memang benar-benar mereka dari kelompok tersebut tidak bersedia untuk mengikuti adat tersebut, itu bukan hak kita untuk memaksa dari kelompok tersebut untuk mau melaksanakan seperti yang kita laksanakan. Seperti itu.
Jadi kalau menurut NU itu boleh nggih nyekap, tradisi nyekap itu? Nggih, secara emang ajaran dari guru-guru kita itu memang diperbolehkan dan itu lebih ini pun gitu, disarankan karena dengan kita nyekar dengan membawakan bunga nih bisa kita menghargai arwah-arwah para leluhur kita dan kita tidak terputus hubungan dengan leluhur kita yang dulu seperti itu. Terima kasih. Untuk narasumber yang pertama kepada beliau, monggo. Terima kasih. Kami dari PHDI Kabupaten Karanganyar, kebetulan kami dari Hindu, dari sudut pandang Hindu, nyekar itu memang hampir seluruh orang Hindu itu sepakat. Nyekar itu adalah suatu penghormatan bagi beliau leluhur kita yang sudah meninggal. Apalagi kenapa kita harus nyekar? Karena pada saat kita akan ke kuburan, menurut saya kalau di kuburan itu kan biasanya identik dengan baunya karena ada kurangnya, sehingga kita diharapkan membawa kembang dengan dikasih pewangian. Bahkan kalau kami Hindu juga kami lengkapi dengan dupa atau kayu cendana, sebut cendana itu yang kami bakar dan kami bakar di kuburannya dengan harapan sebetulnya suasana yang tadi itu, suasana yang bau kurang nyaman itu menjadi wangi dan lingkungannya itu menjadi segar, sehingga kita sembahyang di sana itu jadi suasananya lebih nyaman. Kalau di kami itu sebetulnya filosofinya itu intinya sebetulnya kita ke kuburan itu tanpa itu pun dengan air saja tidak apa-apa, tapi kenapa kembang? Nah, filosofinya hanya ingin membuat suasana yang kurang nyaman itu supaya menjadi wangi, dan dari kewangian itu kita persembahyangnya bisa lebih khusyuk. Itu dari perspektif Luar biasa. Ternyata dengan perbedaan agama kita tidak membuat kita untuk harus bentrok atau tidak setuju ya. Jadi intinya kan ini dengan dari Hindu ya Pak, dari Hindu sama Islam NU pun sama, intinya kita masih mempercayai budaya Jawa ya. Kayak nyekar tadi dari Bapak, simbolnya juga bunga itu kasih sayang, dari NU tadi juga simbolnya bunga mawar juga kasih sayang. Menurut saya inilah bukti gembiranya beragama, meskipun berbeda-beda tetap satu juga. Begitu mungkin. Matur nuwun, saya kira cukup sekian. Jika banyak salah dan hilafnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.